Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Harmonas Indonesia lahir dari sebuah kesepakatan dari berbagai pemikiran untuk membangun sebuah daya usaha di tengah-tengah masyarakat. Dan ini merupakan karena sudah Harmonas sendiri sudah berpengalaman dalam pelatihan kepemimpinan, pelatihan entrepreneur, dan di sisi lain PT Kerja Membangun Negeri memiliki aplikasi-aplikasi digital yang diperuntukkan bagi komunitas, sehingga ini menjadi satu perpaduan yang sempurna untuk melahirkan satu sistem bisnis komunitas. Nah, bisnis komunitas ini saya rasa belum pernah ada yang metode yang seperti kami lahirkan saat ini, karena selama ini bisnis-bisnis komunitas itu adalah bisnis dari perusahaan-perusahaan lain yang membentuk komunitas. Tujuan dari komunitas yang dibangun oleh institusi itu adalah untuk memperbesar dari institusi yang bersangkutan. Tetapi bisnis komunitas yang kita bangun saat ini adalah bisnis dari komunitas itu sendiri untuk membangun keanggotaan, membangun ekonomi dari anggota-anggota yang ada di komunitas tersebut. Lahirlah sebuah Harmonas Indonesia yang memadukan berbagai macam ide, berbagai macam gagasan, dan berbagai latar belakang bisnis, latar belakang kegiatan dipadukan dalam satu sistem yang namanya komunitas Harmonis. Nah, Harmonis sendiri bergerak dalam bidang akademi entrepreneur, kepemimpinan, dan pengembangan sumber daya komunitas, ya, sumber daya komunitas. Dan dalam beberapa program selanjutnya, selain mengadakan pelatihan-pelatihan digital, Harmonis juga memiliki program untuk mendirikan akademi, universitas yang berbiaya rendah. Jadi saudara bisa bayangkan kalau universitas itu sekali bayar itu sudah sampai tamat begitu. Dan itu adalah visi ke depan yang akan dibangun oleh Harmonis. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang agenda kamu punya komunitas, kami punya caranya. Komunitasmu adalah bisnismu. Nah, kalimat ini mengandung arti yang mendalam karena komunitas kita atau organisasi yang kita punya, baik itu organisasi di desa, organisasi di masyarakat, organisasi hobi atau organisasi profesi, itu bisa kita jadikan sebagai satu wadah untuk mendapatkan income bagi anggota-anggotanya. Nah, tetapi komunitas itu memiliki komunitas tapi belum memiliki caranya. Nah, kami Harmonas Indonesia memiliki caranya. Jadi komunitasmu adalah bisnismu. Dengan menjadikan komunitas kita adalah bisnis kita, sumber penghasilan kita, maka anggota-anggota komunitas seharusnya tidak perlu khawatir lagi bila mana di tempat lain, di kantornya mungkin mengalami satu pengurangan karyawan karena masalah pandemi ini, maka dengan adanya program ini kita tidak perlu khawatir lagi. Bagaimana caranya memasuki program ini? Dengan cara melatih dan membimbing komunitas dalam memaksimalkan silaturahmi, berorganisasi, dan gotong royong sebagai landasan kekuatan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu ada begitu banyak ragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Ada begitu banyak, ada ratusan adat istiadat di seluruh Indonesia. Tetapi yang membuat seluruh warga Indonesia itu sama, yaitu ketiga hal ini, yaitu silaturahmi, berorganisasi, dan gotong royong. Itu adalah budaya khas Indonesia yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Dan itu merupakan satu kekuatan ekonomi yang belum ada yang mengelolanya. Malam hari ini kita akan membahas keberagaman dan keselarasan, kemudian ramuan solusi yang dibuat oleh Harmonis, kunci keberhasilan komunitas, keunikan Harmonis, SWOT analisis, menyikapi persaingan, kemudian channel-channel bisnis kita, segmen pasar kita, sumber penghasilan kita, dan sinergi Harmonis, serta aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam program ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, keberagaman dan keselarasan Indonesia. Nah, di Indonesia itu seperti yang saya katakan tadi, beragam suku dan budaya, ya, beragam bahasa, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan keyakinan. Begitu banyak hal-hal yang berbeda di Indonesia, dan itu semua bisa kita katakan sebagai ukiran keindahan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita pandai mengelolanya, maka perbedaan itu akan menjadi satu keindahan. Tetapi kalau tidak pandai mengelolanya, itu akan menjadi satu sumber kehancuran.
Nah, namun di tengah-tengah keberagaman ini ada 3 hal yang sama yang terdapat di seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada, di suku manapun dia berada, di agama apapun, adat istiadatnya apapun. Nah, yang pertama adalah senang bersilaturahmi, senang berkumpul, bertemu, dan ngobrol bersama. Kemudian yang kedua, suka berorganisasi atau berkumpul-kumpul lalu membentuk organisasi-organisasi. Baik di tingkat rakyat pedesaan maupun sampai ke kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Demikian juga di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, semua punya komunitas. Baik komunitas karyawan, komunitas buruh, komunitas hobi, komunitas panjat gunung, komunitas sepeda, dan lain-lain. Bahkan komunitas Karang Taruna. Nah, saya dulu waktu muda aktif di Karang Taruna. Ini kita semua senang berorganisasi, dan di mana-mana orang Indonesia seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kerjasama dan gotong royong. Saya pernah bayangkan bila mana satu pekerjaan itu ditangani sendiri, itu akan sangat menyusahkan. Nah, kami hidup di desa, saya pernah melihat di kampung kami itu ada sebuah rumah panggung, kemudian ketika itu mau dipindahkan ke satu tempat, maka rame-rame semua orang di warga di situ dikomandoi oleh kepala desa untuk memindahkan rumah ini. Jadi puluhan orang mengangkat rumah ini, kemudian dikomando dari depan, lalu dipindahkan. Jalannya dibersihkan dulu, diatur dulu jalannya, dan rumah itu dipindahkan. Ada puluhan orang. Nah, saudara bisa bayangkan seandainya si pemilik rumah itu membayar satu persatu orang-orang yang mengangkut rumah itu, saya rasa itu akan memakan biaya yang besar. Kalau satu orang aja dibayar 50.000, nah kalau sudah puluhan orang, nah pasti mahal sekali. Dan itu tidak dibayar. Meskipun itu tidak dibayar oleh karena mereka bergotong royong, tetapi itu ada nilai ekonominya. Nah, bagaimana kalau itu dikelola? Nilai ekonomi, aktivitas-aktivitas dari gotong royong ini, kalau memiliki nilai ekonomi. Nah, bagaimana mengelolanya? Nah, selama ini belum ada terobosan-terobosan, tetapi saat ini kita sudah berhasil menemukan satu rumusan terbaru bagaimana kita menjadikan aktivitas komunitas itu menjadi sumber penghasilan. Nah, ramuan solusinya seperti ini. Ya, bisnis komunitas sebagai pemersatu. Komunitas adalah bisnis yang kuat dengan bisnis keanggotaan, dengan basis keanggotaan yang rajin bersilaturahmi. Jadi semua komunitas itu rajin berkumpul, rajin bertemu. Mereka bertemu di satu tempat, kemudian ngobrol-ngobrol bareng. Dan itu memiliki satu peluang bisnis. Ya, kebiasaan berkumpul itu bisa menjadikan satu peluang bisnis. Kemudian, bisnis komunitas sebagai kekuatan ekonomi. Nah, kekompakan bekerja sama adalah kekuatan ekonomi yang meringankan pekerjaan, tetapi memperbesar penghasilan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau pekerjaan ditanggung sendiri, lalu sudah bandingkan dengan apabila pekerjaan itu ditanggung bersama. Itu akan menjadi lebih ringan dikerjakan karena dikerjakan beramai-ramai, tetapi hasilnya akan jauh lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Dan bagaimana itu kalau kita kelola dalam satu bisnis, maka semua anggota komunitas itu pasti akan mendapatkan hasilnya beramai-ramai. Namun solusi berikutnya adalah komunitas adalah kekuatan jaringan bisnis terbesar. Jadi kekuatan jaringan, yang pertama tadi sedang berkumpul, kemudian sedang berorganisasi, lalu jaringannya besar. Nah, bisnis yang kuat adalah jaringan yang kuat. Bisnis yang berhasil bukan berbisnis dengan komunitas, tapi bisnis dari komunitas itu sendiri. Saudara bisa lihat perusahaan-perusahaan besar saat ini, mereka beramai-ramai, semua perusahaan membuat komunitas. Baik komunitas di karyawannya sendiri, komunitas dari pengguna dari produk-produk mereka bikin komunitas. Tujuannya apa? Untuk memperkuat bisnis mereka, bukan untuk memperkuat keuangan dari anggota-anggota komunitas tersebut, tetapi untuk memperkuat bisnis mereka. Bagaimana caranya memperkuat? Kalau satu pengguna produk itu ada komunitasnya, contohnya komunitas salah satu merek mobil contohnya. Yang untung siapa? Bukan anggotanya yang untung, tapi si pemilik merek itu sendiri yang untung. Nah, bagaimana kalau pemilik merek itu adalah milik rame-rame dari anggota tersebut? Bergema, Pak. Ada feedback ya suaranya ya? Oke. Jadi bagaimana kalau seandainya pemilik itu masih? Kenapa ya?
Cek. Masih mengaum? Sudah nggak lagi ya? Oke. Jadi ketiga ide inilah yang akan menjadi basis kekuatan dari bisnis komunitas. Satu adalah senang berkumpul, kedua adalah sedang berorganisasi, sedang berkumpul kemudian membentuk organisasi perkumpulan, dan yang ketiga adalah jaringan yang luas. Nah, kekuatan ini semua ada di komunitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sadar atau tidak, perusahaan-perusahaan di luar negeri mereka ramai-ramai masuk ke Indonesia dan mereka membentuk komunitas-komunitas di perusahaan-perusahaan mereka. Mereka tahu bahwa Indonesia memiliki satu budaya yang erat, yang kuat kekeluargaannya. Dan apabila mereka bisa memanfaatkan kekuatan kekeluargaan ini, maka mereka akan memiliki jaringan yang setia pengguna produk mereka. Dan ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan luar. Nah, kenapa bukan kita sendiri yang memanfaatkan ini? Kekuatan adalah kekuatan rakyat Indonesia, tapi digunakan oleh perusahaan-perusahaan luar. Nah, sekarang ide ini kami mau hadirkan di hadapan kita semua. Kita memiliki kekuatan ini. Ketiga aktivitas ini bertemu, berorganisasi, dan memiliki jaringan yang kuat adalah modal besar bagi pertumbuhan satu perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kalau itu dikelola sendiri oleh komunitas yang bersangkutan? Jadi komunitas bukan berbisnis dengan komunitas, tetapi bisnis dari komunitas itu sendiri. Perusahaan-perusahaan itu mengambil keuntungan dari kekuatan kekeluargaan dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Produk mereka banyak pengguna yang setia. Nah, sekarang kita menggunakan itu untuk anggota komunitas itu sendiri. Nah, itulah idenya dari ramuan solusi ini. Kemudian kunci keberhasilan kita adalah pertama, kalau kita ingin menggunakan ide-ide tadi untuk kekuatan bisnis kita, maka inilah langkah-langkah kunci yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah belajar di Harmonize, karena Harmonize lah yang merumuskan pola ini, metode ini, yang menelurkan terobosan ini. Mari kita belajar bersama-sama di Harmonize. Ada pelatihan-pelatihan digital, ada pelatihan-pelatihan komunitas. Jadi Harmonize menginkubasi komunitas, membina, mendampingi mereka dari nol sampai mereka berhasil. Nah, Harmonize adalah lembaga pelatihan entrepreneur, kepemimpinan, dan pengembangan sumber daya komunitas. Harmonize mengajari, Anda mendapatkan omset. Jadi Harmonize diajari oleh komunitas, diajari oleh Harmonize, dan komunitas itu mendapatkan omset. Jadi Harmonize yang mengajari, yang dapat omset adalah komunitas tersebut. Itulah tujuannya. Kemudian pelajari sistemnya, biaya pendidikan sekali bayar selamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon dicerna baik-baik kalimat ini. Biaya pendidikan sekali bayar selamanya. Pelatihan step by step hingga menghasilkan uang jutaan. Selesai pelatihan, kamu sudah menjadi jutawan. Jadi begini, selain pelatihan-pelatihan ekstrakurikuler, katakanlah begitu ya, pelatihan entrepreneur ini, ada juga pelatihan-pelatihan reguler, yaitu pendidikan universitas. Anda bayar sekali bayar waktu masuk, bayar katakanlah misalkan saat ini bayarnya 1 juta, dan 1 juta itu sudah sampai lulus. Dan bahkan karena hasil kerjasama dengan universitas di California, maka Anda akan mendapatkan 2 gelar. Seperti itu. Kemudian setelah selesai pelatihan, sementara yang mengikuti pelatihan, tahun pertama Anda belajar, tahun kedua sudah praktek dan sudah mendapatkan hasil. Sementara Anda kuliah, sementara Anda belajar, Anda sudah punya hasil. Dan begitu Anda selesai belajar, Anda sudah jadi jutawan. Jadi tagline-nya kalau kuliah di Harmonize itu adalah Anda belajar, begitu tamat sudah jadi pengusaha. Kalau di universitas lain kan begini, Anda belajar di sini, tamat, Anda sudah siap kerja. Nah, di Harmonize bukan siap kerja lagi, Anda sudah jadi jutawan, Anda sudah jadi pengusaha, bahkan ketika Anda belajar pun, usaha itu sudah sementara dibangun. Dan Harmonize menjadi pendampingnya. Harmonize menginkubasi semua komunitas-komunitas sampai mereka berhasil. Kemudian setelah Anda belajar, lalu Anda mempraktekkan sistem yang diajarkan itu, lalu yang ketiga, aktivitas ketiga yang Anda harus kerjakan adalah mereferensikan teman. Jadi Anda menceritakan ini kepada teman-teman, Anda akan dibayar oleh aplikasi-aplikasi. Jadi Harmonize itu didukung oleh aplikasi-aplikasi,
dan itu ada sistemnya. Setelah Anda mereferensikan itu kan Anda menceritakan ke teman, Anda akan di-endorse oleh perusahaan, dan ketika orang lain ikut dengan presentasi Anda akan dibayar. Jadi biaya-biaya iklan yang selama ini perusahaan-perusahaan taruh di TV, taruh di tempat-tempat media iklan, tidak dikasih ke media TV, tapi dikasih langsung kepada Anda karena Anda sudah berjasa menceritakan kepada teman-teman. Memperkenalkan bisnis komunitas Anda ke teman Anda. Jadi yang Anda menceritakan bisnis Anda bukan hanya komunitas yang mendapatkan berterima kasih, tapi komunitas Anda sendiri akan bertambah penghasilannya. Dan Anda akan dibayar, ada bayar dengan mahal ya, oleh karena aktivitas ini. Kemudian memiliki jaringan pertemanan bersambung adalah kunci pertumbuhan. Jadi kunci pertumbuhan yang berikutnya adalah ada dua hal di sini. Perkenalkan bisnis ini ke teman Anda, kemudian pertemanan Anda harus bersambung, dan itu adalah kunci keberhasilan dari pertumbuhan komunitas ini. Komunitas akan terus bertumbuh karena kegiatan aktivitas dari penduduk-penduduk Indonesia itu yang senang bertemu, senang berkumpul, senang bersilaturahmi, itu akan memperkuat pertumbuhan jaringan. Kemudian keunikan dari Harmonize ya. Harmonize melatih komunitas ya. Harmonize melatih komunitas, menyediakan aplikasi kerja dan mendatangkan penghasilan. Jadi tugas dari komunitas hanya datang, daftarkan nama-nama, ke komunitas akan ke Harmonize, lalu Harmonize akan mengajari, Harmonize menyediakan aplikasi kerjanya, dan aplikasi itu mendatangkan penghasilan. Jadi melatih, memberdayakan, mensejahterakan. Itulah tagline dari Harmonize Indonesia. Datang ke sini untuk melatih, memberdayakan Anda, dan mensejahterakan Anda, karena akan ada penghasilannya. Jadi di tengah-tengah belajar, Anda menghasilkan. Nah, kita lihat dulu analisa SWOT dari bisnis komunitas ini. Nah, kekuatan kita yang pertama adalah kekuatan kita. Harmonize memiliki perizinan yang jelas, aplikasi-aplikasinya sudah terdaftar di Menteri Kehakiman, kemudian perusahaan-perusahaan juga yang sebagai pendukung Harmonize. Harmonize itu didukung oleh 3 perusahaan. Perusahaan PT Kerja Membangun Negeri, PT Bursa Digital Indonesia, dan PT Mata Uang Digital. Dan ada satu PT lagi yang sedang mengadakan persiapan untuk membuat satu universitas dengan Indonesia, yaitu PT Cakrawala Sentra Global. Kemudian sebentar lagi akan bergabung PT On Travel untuk memberikan melayani umroh dan naik haji bagi anggota-anggota Harmonize. Lalu Harmonize berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian Harmonize didukung oleh mitra-mitra perusahaan digital Indonesia dan terkoneksi dengan Berkeley University di Amerika Serikat, ada juga di Australia ada Curtis, kalau nggak salah, Pak James Curtis ya. Kemudian di Asia ada juga di Thailand ya, ada beberapa universitas. Kemudian juga akan ada beberapa universitas yang bergabung dari dalam negeri di Indonesia. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah memerlukan kerjasama dengan komunitas sebagai mitra pengembangan. Jadi kalau Anda bergabung di sini, jangan kerja sendiri. Artinya kalau Anda ingin menceritakan kepada teman-teman, ingin mengembangkan komunitas Anda, jangan bekerja sendiri. Harus bersama teman-teman, karena ini adalah bisnis komunitas. Jadi kalau Anda menggunakan ini hanya sebagai diri sendiri, ya sama aja dengan bisnis yang lain. Karena ini adalah bisnis komunitas. Kemudian, masih dalam tahap pengurusan untuk mendirikan universitas. Jadi universitas kita itu masih dalam tahap pengurusan. Bulan yang lalu kami sudah pergi ke Kupertis untuk berkonsultasi dengan pemerintah bagaimana mendirikan universitas, dan mereka sudah menolong kami untuk memberikan petunjuk-petunjuk sehingga kita tinggal melengkapi saja dokumen-dokumennya. Kemudian masih kurang kesadaran komunitas untuk belajar ilmu terapan. Jadi ini yang penting. Komunitas-komunitas kita itu rata-rata, ya mungkin rata-rata orang Indonesia ya malas belajar, malas membaca. Dan ilmu yang dipelajari masih jarang sekali universitas di Indonesia yang memberikan pelajaran ilmu terapan. Ilmu terapan itu adalah ilmu yang langsung dipraktekkan di tempat-tempat kerja.
Itulah sebabnya beberapa kali saya interview dengan anak-anak yang baru tamat S1, mereka kesulitan untuk langsung menerapkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Masih harus dipandu lagi. Sebenarnya mereka belum siap kerja. Saya sudah buktikan sendiri dari sejak saya bekerja di Jakarta sampai di Bandung ini, dalam menginterview pelamar-pelamar yang S1 itu, mereka belum siap kerja sebenarnya. Ya, jadi tagline dari universitas yang menciptakan mahasiswa yang siap kerja, saya tidak terlalu percaya dengan hal itu karena melihat kondisi di lapangan belum pernah terbukti. Begitu tamat S1 mereka sudah siap kerja. Mereka masih belajar. Jadi saya training mereka sama seperti mentraining anak-anak yang baru tamat SMA. Lalu peluang kita adalah bisnis komunitas adalah kekuatan baru di Indonesia. Banyak orang mengira bahwa bisnis komunitas itu sudah lama. Sebenarnya ini masih baru. Yang ada selama ini adalah komunitas yang dibangun oleh bisnis yang besar untuk memperkuat bisnis mereka. Bukan bisnis dari komunitas itu sendiri, tapi bisnis dari si pembentuk komunitas mereka. Contohnya perusahaan itu membentuk satu organisasi di karyawannya. Itu bukan untuk memperkaya anggota-anggota dari karyawannya, anggota-anggota komunitasnya, tapi memperkuat bisnis dari si pemiliknya. Nah, baru sekarang inilah ada bisnis komunitas yang betul-betul fokus pada pengembangan dari anggota komunitas itu sendiri. Lalu peluang berikutnya adalah budaya gotong royong ini satu kekuatan ekonomi yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia. Di luar negeri nggak ada budaya gotong royong. Mereka cenderung masing-masing kalau kerja. Tetapi bekerja sama gotong royong itu satu-satunya ciri khas yang ada di Indonesia. Dan itu ada undang-undangnya. Didukung oleh undang-undang. Dari dasar undang-undang itu adalah berdiri koperasi-koperasi. Tetapi sayangnya koperasi-koperasi banyak yang sebenarnya doktrinnya adalah doktrin gotong royong, tetapi dalam manajemennya adalah manajemen kapitalis, seperti membangun perusahaan-perusahaan yang mengedepankan modal dari badan usaha, bukan mengembangkan isi dompet dari anggotanya. Lalu peluang kita berikutnya adalah kebiasaan silaturahmi adalah kekuatan membangun bisnis komunitas yang memiliki kekuatan jaringan. Jadi sebuah komunitas, sebuah bisnis, kalau penggunanya tidak bertambah, kalau konsumennya tidak bertambah, itu sudah tanda-tanda bahaya, dia akan cenderung segera siap-siap untuk bangkrut. Tetapi apabila satu bisnis itu didukung oleh anggota yang sedang berkumpul, sedang bersilaturahmi, lama-kelamaan mereka akan bertambah jumlahnya, bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan itu adalah kekuatan komunitas. Dan bila mana komunitas itu memiliki kekuatan-kekuatan ini, maka komunitas itu sendirilah yang akan memiliki kekuatan bisnis terbesar, terkuat di Indonesia. Kemudian tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan adalah di zaman era digital ini banyak orang yang mager ya, malas gerak ya, duduk-duduk main game. Seperti di Jakarta, anak-anak hanya senang nongkrong di SCBD, mereka berhenti sekolah, mereka bikin konten. Ya. Karena itulah yang menyenangkan. Jadi sekarang era orang mencari pekerjaan yang lebih gampang, mudah, cepat dapat duit. Ini adalah tantangan ya, tantangan kemalasan untuk berusaha. Banyak orang yang kita dapati seperti ini. Kemudian banyak komunitas yang tidak terorganisasi dengan baik. Programnya tersendat dan tidak menemukan solusi. Jadi banyak komunitas, ternyata ada komunitas tapi orangnya entah pada kemana. Programnya nggak jalan setelah ditelusuri oleh karena keuangannya, sumber keuangannya nggak jelas gitu. Nggak ada uang untuk bikin kegiatan, tersendat. Meskipun programnya begitu bagus, tapi karena sumber dana yang nggak ada, mau pingin kumpulin iuran dari anggota juga sudah keteteran. Akhirnya komunitas itu lama-kelamaan cuma hangat di awal-awal tahun, begitu akhir tahun nggak tahu kemana lagi. Kemudian tantangan kita yang berikutnya adalah kemauan belajar hal-hal baru yang sering menjadi hambatan. Banyak orang malas untuk belajar hal-hal baru. Itulah sebabnya ada istilah, kita kan sudah tua, belajar digital sekarang bagiannya anak muda. Nah itu suatu hal yang menjadi hambatan bagi kita semua. Karena digital itu bukan milik milenial, bukan milik dari pengusaha-pengusaha pemerintah atau kaum berjuis. Itu adalah milik dari mereka yang memiliki gagasan. Mereka yang terus maju. Tantangan kita berikutnya adalah masih banyak yang mengira bahwa akan menghabiskan banyak uang. Banyak orang mengira kalau
bergabung di komunitas akan menghabiskan banyak uang. Karena apa? Karena memang selama ini komunitas itu kumpul-kumpul iuran. Jadi kita hanya store uang saja, nggak ada pemasukan. Ya, memang begitulah komunitas selama ini. Nah, kita rubah semua itu menjadi seperti piramida terbalik. Artinya kalau dulu kita keluar uang kalau masuk organisasi, sekarang kita ada pemasukan. Lalu sekarang bagaimana kita menyikapi ini, karena bisnis komunitas orang-orang Indonesia itu sudah terlanjur pengalaman buruk dengan bisnis-bisnis yang lain sebelumnya, sehingga kita memiliki tantangan untuk menjelaskan kepada komunitas ini. Komunitas, tidak semua komunitas dapat menerima konsep bisnis kita. Mereka bisa saja mengambil keuntungan dan meninggalkan kita. Jadi ada beberapa komunitas yang mungkin ya motif mereka hanya untuk dekat-dekat kita saja. Begitu mereka bergabung, mereka nggak bikin apa-apa, dapat bonus pertama mereka sudah ambil lalu mereka tinggalkan. Nah, kita harus antisipasi dengan persikap dengan sikap-sikap seperti ini dari komunitas-komunitas. Tidak semua memang komunitas yang akan kita terima, tetapi tidak apa-apa. Lambat laun mereka akan mengerti juga. Jadi kita harus konsisten. Lalu persaingan berikutnya adalah di bidang digitalisasi. Banyak produk digital ditawarkan, namun telitilah tidak semua fokus pada pengembangan komunitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak aplikasi komunitas yang akan membantu kita semua. Tetapi hati-hati, di kebanyakan aplikasi di luar sana, aplikasi yang dipakai sendiri. Jadi kita harus pakai sendiri, bertransaksi sendiri, tapi yang untung si pemiliknya, bukan si penggunanya. Nah, tidak semua aplikasi yang akan memberikan keuntungan bagi komunitas, bagi penggunanya. Rata-rata hanya memberikan keuntungan bagi si penemunya, si pembuatnya. Tetapi di Harmonize, yang akan dapat keuntungan adalah si pengguna aplikasi itu tersebut. Banyak bisnis di luar sana yang mengatakan, oh kami bisnis komunitas, tapi hati-hatilah, bukan semua komunitas itu mendapatkan keuntungan. Biasanya komunitas itu hanya menjadi objek aja untuk memperkuat bisnis mereka. Berbeda dengan Harmonize, kita membangun komunitas dan komunitas itu sendirilah yang memiliki bisnisnya. Kemudian di luar sana juga banyak usaha-usaha yang katanya membangun jaringan. Semua perusahaan berusaha membangun jaringan. Di bank-bank pun mereka berusaha kita membangun jaringan. Jadi mereka menawarkan afiliasi. Ceritakan kepada teman, Anda akan dapat poin. Nah, poin itu hanya hiburan sebenarnya. Aplikasi-aplikasi di luar sana seperti marketplace, mereka menyuruh kita untuk ceritakan kepada teman, referensikan teman, kita dapat poin. Poin itu hanya hiburan. Kita nggak bisa manfaatkan untuk biaya-biaya keluarga sebulan. Ya. Kalau itu bermanfaat, harusnya kalau kita menceritakan ke teman, bayangkan kalau kita sehari menceritakan kepada 10 teman, satu hari itu satu teman itu nilainya 1 juta, harusnya kita dapat 10 juta. Bukan hanya 10 poin, 10 poin nggak bisa ditukar dengan apa-apa. Jadi kita berhati-hati karena di luar sana ada bisnis komunitas, ada bisnis digital, aplikasi digital, dan ada bisnis yang membangun jaringan. Nah, kita jangan terkecoh dengan itu, karena kita adalah bisnis yang membangun komunitas kita sendiri. Inilah channel-channel yang digunakan oleh Harmonize untuk mengembangkan komunitas, yaitu yang pertama adalah Goal Plan, Harmonize Goal Plan. Ini adalah rumusan bisnis yang dirancang untuk menumbuhkan penghasilan komunitas. Jadi Anda bergabung di sini, Anda hanya mengikuti arahan kami dari Harmonize, cukup bergabung, ikuti pelatihannya, dan ceritakan ke teman hasil pelatihannya. Hanya itu aja tugasnya, bergabung, ikuti pelatihan, dan ceritakan ke teman. Anda akan mendapatkan ratusan juta sampai 300 juta melalui program ini. Kemudian program yang kedua adalah On-Call Premium, ini dulu, Smart On Pay. Smart On Pay adalah aplikasi transaksi keuangan keluarga. Jadi transaksi-transaksi keuangan keluarga, misalkan pergi ke warung atau beli isi pulsa, bayar listrik, bayar PDAM dan seterusnya, bayar cicilan menggunakan aplikasi ini. Dan biasanya di luar sana aplikasi-aplikasi seperti ini, Anda nggak akan dapat uang apa-apa di situ. Itu hanya biaya. Anda gunakan aplikasinya, ada biaya-biaya transaksi, biaya administrasi itu. Itu nggak akan kembali lagi biaya admin itu, nggak akan kembali lagi kepada Anda. Tetapi Smart On Pay ini
Anda melakukan transaksi, kemudian biaya-biaya transaksi itu sebagian untuk biaya operasional perusahaan, sebagian diambil untuk ditaruh di dana gotong royong. Dan di dana gotong royong itu pada akhir bulan akan dibagi-bagi kepada semua komunitas penggunanya, sehingga itu yang tadinya biaya akan menjadi sumber penghasilan. Dan memang itu kecil-kecil, tetapi bila mana semua anggota komunitas itu yang jutaan itu akan menggunakan, maka faktor penggalanya menjadi banyak, sehingga bonus Anda pun akan jadi besar, akan mencapai 5 juta per minggu. Nah, syaratnya Anda hanya akan melakukan 3 kali transaksi per minggu. Misalkan isi pulsa 5.000, lalu minggu depan isiin pulsa tetangga, atau minggu depannya lagi bayar listrik 3 kali seminggu. Hanya itu saja 3 kali seminggu. Dan Anda akan memperoleh peluang pendapatan 5 juta per minggu. Oke, aplikasi yang berikutnya adalah On Call Premium Club. Ini adalah aplikasi transportasi keluarga. Jadi begini, bila mana Anda ada kendaraan antar istri ke pasar, satu kali trip. Setelah belanja-belanja pulang lagi ke rumah, 2 trip. Jadi syaratnya hanya 2 trip per hari. 2 trip per hari itu bisa Anda sendiri pergi kerja, pulang kerja, bisa antar anak sekolah, pulang sekolah, bisa antar istri. Nah, hanya itu saja. Lalu biaya-biaya di sini akan sama seperti yang tadi, akan dikumpulkan sebagian oleh perusahaan di dana gotong royong, lalu dari dana gotong royong itu akan dikembalikan lagi, dibagi-bagikan kepada penggunanya dari komunitas pengguna itu sendiri. Sehingga semua biaya-biaya keluarga, biaya-biaya transportasi kita, biaya-biaya transaksi keuangan bulanan, semua itu akan dikembalikan lagi kepada penggunanya. Bila mana ini dapatkan 5 juta per minggu, ini juga 5 juta per minggu, sudah 10 juta per minggu. Dan semakin banyak komunitas, semakin besar, bisa sampai 100 juta per bulan. Itulah sebabnya kenapa Anda kalau ceritakan ke teman, Anda akan dibayar oleh perusahaan, oleh karena pentingnya Anda bersilaturahmi, pentingnya berkumpul organisasi, dan pentingnya itu menceritakan kepada teman. Hanya itulah jasa yang Anda bayar ke perusahaan. Dan perusahaan akan membayar jasa Anda menceritakan itu, mengendorse itu dengan bonus endorse itu. Oke, kemudian ada lagi aplikasi berikutnya adalah aset kripto. Saudara bayangkan di masa depan uang kertas itu nggak akan dipakai lagi, yang akan dipakai adalah uang cryptocurrency. Dan kita punya aplikasi cryptocurrency. Dan ketika Anda hasil bonus di sini dan di sini Anda simpan di sini, bayangkan kalau Anda punya uang bertambah terus di sini dan Anda akan dapat 1% per hari. Nah, ini income-nya hitung per hari kalau di sini. Kemudian kita ada On Academy. On Academy itu bekerjasama dengan Harmonize. Kemudian mungkin tahun depan akan menjadi Universitas Harmonize. Anda akan kuliah di sini sekali bayar sampai tamat dan dapat double degree. Ijazah Indonesia dan ijazah luar negeri. Untuk sementara ini pelatihan-pelatihan adalah pelatihan digital dan pelatihan sertifikasi menjadi entrepreneur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke depan di Indonesia itu semua profesi harus ada sertifikasinya. Anda kerja di bank, bagian apapun Anda harus ada sertifikasinya. Anda kerja di rumah sakit, harus ada sertifikasi. Dan itu peraturan pemerintah sekarang. Dan Harmonize memiliki sertifikasinya, bekerja sama dengan pemerintah, dan bahkan menjadi perumus sertifikasi perbankan di Indonesia. Demikian juga On Academy ini juga adalah koordinator UMKM di Jawa Barat. Jadi semua UMKM, semua pekerja-pekerja akan mendapatkan pelatihan sertifikasi. Bukan hanya ini saja, masih ada total 10 aplikasi yang sudah ada dan akan terus bertambah. Ada aplikasi rumah sakit, ada aplikasi perbankan, ada aplikasi kerja lainnya. Ke depan mungkin semua member-member di Harmonize akan mendapatkan rawat inap ya, kalau rumah sakitnya sudah jadi. Seperti itu. Oke, yang berikut segmen pasar kita. Siapakah target pasar kita? Yang pertama pelajar dan mahasiswa ya, cocok bagi kalangan pelajar dan mahasiswa karena mereka kan butuh uang sekolah ya. Bayangkan Anda sekarang ini lagi musim-musimnya penerimaan mahasiswa baru.
Saudara boleh survei tempat-tempat yang lain, penerimaan mahasiswa itu ada yang 15 juta, ada yang 30 juta, dan mereka bilang dicicil ya, dicicil per bulan. Tapi meskipun dicicil itu 1 juta lebih juga cicilannya per bulan. Tergantung dari berapa lama Anda mencicil dan tergantung dari berapa mahalnya biaya pendidikan. Ya. Sedangkan kalau di Harmonas saja hanya 1 juta bayarnya. Kalau di tempat-tempat lain 1,5 juta itu baru cicilan bulan pertama, belum uang pendaftarannya, belum bulan depannya lagi. Nah seperti itu. Lalu berikutnya adalah ibu-ibu rumah tangga karena ini memiliki aplikasi-aplikasi untuk transaksi keluarga. Jadi cocok bagi ibu-ibu ya menunjang aktivitas ibu di rumah tangga dan bahkan menambah pundi-pundi dari ibu-ibu tersebut. Lalu ini juga cocok bagi pemilik usaha dan komunitas karena akan mendorong pertumbuhan bisnis dari komunitas maupun UMKM tersebut. Jadi bila mana Anda salah satu dari sini, baik Anda pelajar atau ibu rumah tangga atau Anda karyawan atau pengurus organisasi atau Anda pemilik usaha, Anda cocok untuk menggunakan aplikasi-aplikasi dari Harmonize, Anda cocok untuk mengikuti program dari Harmonize ini. Ini sumber-sumber penghasilan secara garis besar saja ya. Bila mana Anda bergabung sekarang, mungkin di kuartal pertama dari program Gold Plan ini Anda sudah punya income 10 juta. Kuartal kedua di program Gold Plan ini Anda sudah punya income 30 juta. Dan di waktu kuartal yang sama Anda sudah ikut program di Smart On Pay sudah punya income 10 juta. Dan di waktu triwulan yang sama juga dari aplikasi On Call Premium sudah 5 juta. Jadi triwulan pertama 10 juta, triwulan kedua Anda sudah punya penghasilan 45 juta. Triwulan ketiga yang di Gold Plan sudah 100 juta, di Smart On Pay sudah 100 juta, dan di On Call Premium sudah 20 juta. Jadi sudah 220 juta. Dan di triwulan keempat ini sudah 200 juta. Kemudian Smart On Pay ini sudah rutin 100 juta per bulan. Ini juga sudah rutin 100 juta per bulan. Kemudian Anda sudah staking aset cryptocurrency. Lalu ada juga program akademi, Anda belajar, melatih komunitas. Jadi di sini mungkin anak-anak Anda sudah bisa tahun depan kalau Universitas Harmonize sudah berdiri, mungkin Anda sudah bebas biaya kuliah. Ya, bebas biaya kuliah dan Anda melatih entrepreneur, ada pendampingan kepemimpinan entrepreneur, itu pun sudah termasuk dalam pelatihan dari Harmonize. Nah, sungguh luar biasa ya. Ini sinerginya ya, sinergi dari Harmonize. Jadi ini Harmonize Indonesia bekerjasama dengan Berkeley University, kemudian bekerjasama dengan pemerintah, didukung oleh aplikasi-aplikasi on call dan bekerjasama dengan komunitas-komunitas di masyarakat. Jadi ini semua dibutuhkan oleh Harmonize, baik pihak dari luar negeri, aplikasi-aplikasi digital maupun pemerintah. Lalu Anda di sini yang komunitas. Jadi komunitas-komunitas di masyarakat akan dibina oleh Harmonize. Semua komunitas ini akan dibina, ada pendampingan, ada program inkubasi Harmonize. Anda jangan khawatir, dari 0 sampai bisa Anda akan didampingi oleh Harmonize, dilatih dan dibimbing sampai bisa. Kemudian komunitas ini akan berkembang menjadi bekerjasama dengan mitra-mitra vendor, kemudian mendirikan lagi organisasi baru, lalu sampai kepada keluarga-keluarga dan anggota-anggota. Jadi ini membawa manfaat sampai kepada komunitas, sampai kepada organisasi, sampai kepada keluarga dan maupun setiap anggota keluarga. Lalu aplikasi-aplikasi ini juga ada aplikasi pendidikan, ada aplikasi rumah sakit, ada aplikasi-aplikasi komunitas. Dan aplikasi komunitas ini ada di bidang keuangan, di bidang aplikasi-aplikasi kerja. Jadi apabila Anda membutuhkan pembayaran-pembayaran, contohnya Anda punya warung, Anda jualan bakso keliling, ketika orang beli kepada Anda tunjukkan HP-nya, bayar di sini aja, tinggal di-scan. Jadi meskipun kita jualan keliling, kita bisa punya alat canggih. Dan bila mana pembelinya ada juga anggota komunitas, maka dia tinggal bayar pakai saldonya di aplikasi. Jadi nggak perlu bawa uang receh, nggak perlu cari-cari uang kembalian karena sudah otomatis di aplikasi pembayarannya. Anda beli bakso, Anda beli kemana-mana, Anda beli ojek, Anda tinggal pakai aplikasi itu. Kuncinya adalah Harmonize Indonesia menghubungkan komunitas dengan lembaga pendidikan, perusahaan digital, dengan rumah sakit, dengan pemerintah dan mitra di luar negeri. Nah, itulah tugas dari Harmonize. Anda cukup berkumpul di komunitas, Harmonize akan menghubungkan Anda dengan mitra-mitra yang diperlukan untuk kemajuan komunitas tersebut.
Inilah aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Aplikasi-aplikasi ini semua akan menjadi mesin uang Anda, ya. Aplikasi-aplikasi digital ini akan menjadi mesin uang bagi komunitas-komunitas Anda. Yang pertama adalah Gold Plan, kemudian yang kedua Smart On Pay, yang ketiga On Call, yang keempat ada On Marketplace. Kalau Anda punya produk-produk untuk dijual, Anda bisa jual di sini di Marketplace. Dan Smart On Trade, kalau Anda ingin trading, Anda juga bisa masuk di sini. On Merchant ini adalah aplikasi gratis untuk warung-warung, untuk kasir-kasir, ya, aplikasi kasir. On Funding ini untuk pendanaan, On Meta ini untuk cryptocurrency. On Agent ini adalah aplikasi bagi mereka yang jadi agen-agen penjualan properti, jualan mobil, jualan mana, Anda bisa promosikan di sini. On Exchange ini untuk penukaran-penukaran uang kripto, uang Anda ditukar dengan kripto dan lain-lain. Nah, ini sekolah dan masih akan bertambah lagi aplikasi-aplikasi lain. Ada aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk perusahaan seperti aplikasi perbankan, aplikasi UMKM, dan aplikasi-aplikasi rumah sakit, aplikasi sistem rumah sakit. Nah, dan ini aplikasi masih akan terus bertambah karena perusahaan ini adalah perusahaan khusus di bergerak di bidang digitalisasi. Bagaimana caranya bergabung mengikuti program ini? Sangat mudah. Anda mendaftar di Harmonize sebagai anggota, ikut pelatihan, dan praktekkan apa yang diajarkan. Apa sih yang diajarkan? Ya, hanya menceritakan saja. Testimoni gitu. Anda ikut bergabung, daftarkan, Anda ikut pelatihan, dan ceritakan kepada teman-teman Anda. Hanya itu tugasnya. Lalu selanjutnya kerjakan tugas Anda sehari-hari. Jadi Harmonize ini merangkum semua dalam satu inkubasi komunitas. Semua ada di sini. Berbagai-bagai macam komunitas. Ada komunitas hobi, ada komunitas seni, ada komunitas pendidikan, ada komunitas profesi, ada komunitas olahraga, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian On Corporation adalah pendukung. Mendukung dengan aplikasi. Jadi On Corporation ini mendukung dengan aplikasi, kemudian Harmonize menyediakan pelatihan dan bimbingan. Harmonize adalah lembaga pelatihan dan pendidikan, sedangkan On Corporation adalah satu grup perusahaan-perusahaan digital yang mendukung Harmonize dalam memproduksi aplikasi-aplikasi digital. Jadi aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Harmonize adalah aplikasi buatan sendiri, bukan punya orang lain. Baik, jika Anda bergabung hari ini, kita masih ada promo sampai dengan tanggal 16 Agustus. Sekarang saat yang paling bagus ada untuk bergabung karena hanya 250.000 saja. Setelah 16 Agustus, tanggal 17 Agustus nanti akan berlaku harga normal, yaitu 1 juta. Ya. Kalau Anda bergabung di universitas lain, 1,5 juta itu cicilan pertama. Dan Anda harus mencicil selama berbulan-bulan, mungkin 1,5 tahun atau lebih. Tetapi di sini 1 juta itu hanya sekali saja. Itu pun sekarang hanya 250.000 saja sebelum tanggal 16. Jadi bila mana Anda ingin bergabung, kalau Anda sudah punya komunitas, daftarkan komunitas Anda. Kalau belum punya komunitas, bergabung dengan Harmonize, Anda akan didaftarkan menjadi anggota komunitas Harmonize. Dengan hanya 250.000 sebelum tanggal 16. Jadi cepat-cepatlah bila mana Anda serius, daftar sekarang mumpung harganya masih promo. Jadi Anda cuma daftarkan nama sesuai KTP, email Anda, dan nomor WhatsApp Anda, dan silakan hubungi kami. Jadi itu penjelasan kita pada malam hari ini, dan bila mana ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih.